Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas materi bab 5 pada mata pelajaran Geografi kelas 11 di mana dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Pertama akan kita bahas faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Dinamika penduduk di Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dinamika penduduk dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis faktor-faktor yang menambah jumlah penduduk dengan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk yaitu ada dua, faktor alami dan non-alami. Faktor alami di mana kelahiran dan kematian, dan faktor non-alami di mana migrasi atau perpindahan penduduk. Angka kelahiran atau natalitas. Angka kelahiran merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Beberapa faktor yang mendukung kelahiran atau pronatalitas. Yang pertama, kawin di usia muda atau pernikahan di usia muda. Yang kedua, anggapan banyak anak banyak rezeki. Yang kedua, tingkat kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga, dorongan sosial. Yang keempat, seks bebas. Yang kelima, jaminan bahwa pada hari tua akan ada yang merawat. Beberapa faktor yang menghambat kelahiran atau antinatalitas. Yang pertama, program keluarga berencana. Yang kedua, peraturan pemerintah yang menetapkan usia minimal yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan melalui Undang-Undang Pokok Perkawinan. Yang ketiga, pemikiran untuk menunda pernikahan karena alasan ekonomi yang belum mapan. Yang keempat, pemberian tunjangan anak hanya dibatasi untuk 2 anak bagi pegawai negeri sipil. Yang kelima, virus atau penyakit yang membuat seseorang ibu menunda kelahiran atau kehamilan yang mengakibatkan kematian. Yang keenam, anggapan bahwa anak adalah beban. Yang terakhir, kurang suburnya pasangan muda. Angka kelahiran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, angka kelahiran kasar atau CBR. Banyaknya kelahiran pada suatu tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Dengan rumus CBR sama dengan B dibagi P dikali K. CBR yaitu angka kelahiran kasar, B jumlah bayi yang lahir hidup periode tahun tertentu, P jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dan K konstanta dengan jumlah yaitu 1000. Angka kelahiran umum menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita yang berusia produktif, yaitu usia 15 sampai dengan 49 tahun atau 15 sampai dengan 44 tahun dalam periode tahun tertentu. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus angka kelahiran umum sama dengan B dibagi PF, yaitu 15 sampai 49 tahun dikali konstanta. Dengan keterangan GFR angka kelahiran umum, B jumlah bayi yang lahir hidup selama 1 tahun, PF yaitu usia produktif, jumlah penduduk wanita berusia produktif pada pertengahan tahun dengan usia 15 sampai 49 tahun, dan K konstanta dengan nilai 1000. Angka kelahiran menurut kelompok usia menunjukkan banyaknya kelahiran dari wanita pada suatu kelompok pada suatu tahun tertentu. Dapat dihitung menggunakan rumus ASBR sama dengan BX dibagi PX dikali K. ASBR itu angka kelahiran menurut kelompok umur X atau tertentu pada tahun. BX jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur X pada tahun tertentu, dan PX jumlah penduduk kelahiran wanita kelompok umur X pada pertengahan tahun yang sama, dan K konstanta dengan nilai 1000. Angka kematian atau mortalitas. Angka kematian menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan angka kematian atau pronatalitas. Yang pertama, wabah penyakit. Yang kedua, peperangan. Yang ketiga, kekurangan pangan dan air bersih. Yang keempat, fasilitas kesehatan yang buruk. Yang kelima, bencana alam. Dan terakhir, kriminalitas. Beberapa faktor yang menghambat peningkatan angka kematian atau antimortalitas. Yang pertama, lingkungan hidup sehat. Yang kedua, fasilitas kesehatan tersedia dengan lengkap. Yang ketiga, ajaran agama berlarang bunuh diri dan membunuh orang lain. Yang keempat, tingkat kesehatan masyarakat tinggi. Yang terakhir, semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk.
Angka kematian kasar atau crude death rate, di mana menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 orang penduduk pada periode tahun tertentu. Dapat dihitung dengan rumus CDR sama dengan D dibagi P dikali K. CDR itu angka kematian kasar, D jumlah kematian dalam periode tahun tertentu, dan P jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu, K konstanta atau dengan nilai 1000. Angka kematian menurut kelompok umur atau X specific death rate menunjukkan jumlah penduduk yang meninggal dunia yang terjadi pada kelompok umur tertentu dari 1000 penduduk kelompok umur tersebut dalam periode tahun tertentu. Dapat dihitung menggunakan rumus ASDR sama dengan DX dibagi PX dikali K. ASDR itu angka kematian kasar. DX jumlah penduduk yang meninggal pada kelompok umur X pada tahun tertentu. PX jumlah penduduk pada kelompok umur X pada pertengahan tahun, dan K konstanta dengan nilai 1000. Migrasi. Migrasi yaitu perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas administrasi suatu wilayah. Menghitung pertumbuhan penduduk total menggambarkan besarnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah selama periode tahun tertentu dengan memperhatikan faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus PPT sama dengan dalam kurung L dikurangi M ditambah dalam kurung I dikurangi E. PPT yaitu jumlah penduduk tahun akhir perhitungan, L jumlah kelahiran dalam periode tahun tertentu, M jumlah kematian dalam periode tahun tertentu, dan I jumlah imigrasi dalam periode tahun tertentu, E jumlah emigrasi dalam periode tahun tertentu. Proyeksi penduduk adalah perhitungan atau perakiraan jumlah penduduk pada waktu mendatang berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 0 atau dasar dengan interval waktu yang telah ditentukan. Dapat dihitung menggunakan rumus PN sama dengan PO dalam kurung 1 ditambah R kuadrat. PN jumlah penduduk pada tahun N, PO jumlah penduduk pada tahun O, kosong, atau tahun dasar, dan N banyaknya atau lama tahun, R tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam hitungan persen. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.